Saat ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Bersama saya Fitria Ervinawasti Tumewang, JGP Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Selatan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Di dalamnya pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan dengan keyakinan tindakan yang salah. Tadi Ibu dengar Maaf. dari kelas. Naldi tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Karena dia mencontek pekerjaan. Wajarlah Naldi kesal dan marah. Ibu juga jika berada di posisi Naldi pasti akan seperti Naldi. Nah, apa yang sudah Naldi lakukan? Ada bilang. Marah-marah, mencaci dan Ya. Nah, pasti Naldi berbuat seperti itu ada alasannya. Mengapa? karena dia mencontek pekerjaan saya. Apalagi saya sudah bekerja dengan susah payah. Wajarlah kalau Naldi marah-marah karena pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Naldi dengan susah payah dicontek begitu saja oleh Juan. Nah kan Juan tidak berusaha ya. Nah sekarang coba pikirkan tindakan marah-marah itu sampai menggerak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut Naldi, keyakinan apa yang sudah dilanggar Naldi? Tentunya Naldi sudah melanggar keyakinan kelas menghormati teman karena Naldi sudah emosi dan marah-marah ya, jadi sudah melanggar keyakinan kelas dengan menghormati teman dan itu tidak dilakukan tadi ya. Nah sekarang menurut Naldi menghormati antar teman itu apakah penting untuk dilakukan? Nah kalau menurut Naldi itu penting, keyakinan apa yang akan kamu lakukan agar tidak marah-marah? Nahan amarah. Tentunya harus lebih sabar ya. Apakah Naldi bersedia untuk memperbaiki masalah itu? Apa yang akan Naldi lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Sabar, nahan amarah dan emosi. Tentunya akan melaporkan kepada guru. Dan itu juga salut kepada Naldi karena masalah tadi itu tidak sampai Naldi berbuat hal yang lebih, yaitu memukul. Dan Naldi tidak melakukan seperti itu. Cepat sekali tindakan Naldi. Tetap semangat ya. Sekarang silakan melanjutkan belajarnya. Ya Bu, terima kasih. Sama. Tadi Ibu dengar. Selamat siang, nama saya Senali Tanot, siswa SD Impres Maritu. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Guru tentang menahan amarah dan emosi saya dan belajar untuk menghargai sesama teman. Kasus 2. Yulia sering terlambat sehingga jarang mengikuti apel di halaman sekolah dan sering ketinggalan pelajaran. Ya Bu. Menurut Rilia sudah berapa kali Rilia terlambat? Ya Bu. Nah, sering terlambat itu apakah suatu kesalahan? Ya Bu. Jadi berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Ibu juga sering berbuat kesalahan, tetapi ibu mau belajar untuk membenahi diri ibu dengan memperbaiki kesalahan dan membuat hal-hal yang akan merubah diri ibu untuk menjadi lebih baik. Nah sekarang, apakah Rilia setuju untuk merubah kesalahan? Nah, mari kita cari solusi bersama-sama. Rilia setuju kita mencari solusi bersama? Rilia sering terlambat
terlambat ke sekolah? Pasti punya alasan. Mengapa dia sering terlambat ke sekolah? Saya sering begadang dan main HP, jadi saya terlambat bangun. Ya, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut Ria, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk dilakukan? Penting ya. Nah, menghargai waktu itu penting ya. Selain menghargai waktu, bermanfaat juga untuk kita sepakati bersama, yaitu kita bisa belajar menghargai orang di sekitar kita, dan kita juga dapat melatih diri kita untuk tidak terlambat dan kita bisa peduli terhadap orang lain. Nah sekarang pilih sikap yang baik apa yang akan Lilia lakukan? Dengan cara seperti apa? Karena saya tidak akan begadang lagi dan tidur tepat waktu. Nah, siapa di rumahnya Lilia yang akan membantu Lilia agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Orang tua Ya, tentunya orang tua ya. Nah, betul sekali Lilia. Kamu sudah menemukan solusinya dengan datang tepat waktu, yaitu seperti yang Lilia sampaikan tadi, tidur lebih cepat, tidak begadang, dan bangun tepat waktu sehingga tidak terlambat ya. Nah, ibu juga akan bekerja sama dengan orang tuanya Lilia. Ibu juga akan bekerja sama dengan Lilia, dengan orang tuanya Lilia untuk sama-sama mengkomunikasikan bersama agar orang tuanya Lilia di rumah bisa membantu ibu dan membantu Lilia dengan cara membangunkan Lilia tepat waktu sehingga Lilia tidak terlambat datang ke sekolah. terima kasih Bu. Sama. Yang nama saya Lilia Kilapong, siswa SD Impres Malibu. Terima kasih Bu sudah mengajak saya berdiskusi sehingga saya mendapatkan solusi dengan cara tidak begadang dan bangun lebih awal, dan juga dibantu oleh orang tua untuk tidur lebih awal dan bangun lebih cepat supaya saya tidak datang terlambat lagi. Terima kasih, salam dan bahagia.